Hari Kartini tahun ini diperingati di tengah pandemi COVID-19. Peran perempuan memang besar karena bergerak di semua lini. Salah satu perempuan yang berperan besar di tengah pandemi corona adalah dokter spesialis paru RSUP Persahabatan Jakarta, Dr. Erlina Burhan. Wanita berusia 56 tahun ini menjadi sosok sentral dalam menghadapi wabah COVID-19. Erlina aktif memberikan penjelasan terkait pencegahan ataupun penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Selain Erlina, ada seorang perawat yang harus rela berpisah sementara dengan keluarga. Afid adalah salah satu petugas medis RSUD Pasar Minggu yang harus tetap bekerja merawat pasien. RSUD Pasar Minggu menjadi rumah sakit rujukan penanganan virus corona dan membuat Afid tidak bisa pulang ke rumah menemui suami dan anaknya yang belum genap berusia 1 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan ASI bayinya, Afid terpaksa meminta bantuan suaminya untuk mengambil ASI yang sudah dipompanya di tempat karantina. Peran tim medis perempuan tidak hanya sekedar berada di rumah sakit. Seorang perawat bernama Ika Dewi Maharani mendaftarkan diri menjadi relawan di bawah Komando Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Menariknya, Ika tidak diperbantukan sebagai petugas medis sesuai kemampuan dasarnya. Ika ditugaskan menjadi sopir ambulans pembawa pasien COVID-19. Ia menjadi satu-satunya relawan medis perempuan yang bertugas sebagai sopir ambulans. Menurut Ika, tidak mudah menjadi sopir ambulans. Meski sirine telah menyalak, kadang orang-orang di sekitar tidak peka untuk memberikan jalan. Ika menyerahkan dirinya untuk tugas kemanusiaan demi menolong para pasien berjuang menghadapi corona. Selama pandemi COVID-19, banyak perempuan-perempuan hebat yang harus berada di garda terdepan. Mereka berjuang dan rela untuk berpisah sementara dengan keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka peringatan Hari Kartini, kita saat ini sudah terhubung dengan Kartini masa kini. Sudah ada Ketua Tim Pengobatan COVID-19 RSUP Persahabatan Dr. Erlina Burhan, serta Ika Dewi Maharani, perawat relawan gugus tugas COVID-19. Selamat sore, Ibu-Ibu Kartini kita masa kini. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Saya ingin ke Mbak Ika terlebih dahulu, begitu. Ini luar biasa sekali Kartini masa kini, di mana Mbak Ika ini merupakan perawat, namun mendedikasikannya untuk membantu menjadi sopir ambulans. Mbak Ika, selamat Hari Kartini, Mbak Ika. Iya, terima kasih. Selamat Hari Kartini. Baik, luar biasa sekali. Di hari yang penuh semangat ini, Mbak Ika boleh menceritakan bagaimana perjuangannya selama ini menjadi sopir ambulans? Luar biasa yang sampai saat ini yang saya rasakan. Begitu banyak pasien yang sudah saya layani, mulai dari rujukan dari rumah sakit satu ke rumah sakit satunya. Ya gitu, suka dukanya ada semua. Duka, walaupun kita harus cari jalan untuk menerobos kemacetan, karena tidak semua orang, walaupun kita sudah pakai sirine, tapi orang-orang kadang kurang peka untuk membuka jalan bagi kita. Nah, tapi kita dari situ sampai saat ini
pasien yang saya antarkan sampai ke rumah sakit tujuan, sampai saat ini mereka sangat amat berterima kasih dan merasakan betapa senangnya atas pelayanan kami yang kami berikan pada pasien. Tentang perjalanan kami sampai ke rumah sakit, pasien merasa nyaman, tidak ada halangan. Jadi pasien yang kami antarkan, yang kami rujuk, semuanya merasa senang. Baik, luar biasa sekali. Kita beralih ke Bu Erlinda. Bu Erlinda, selamat Hari Kartini. Ibu merupakan salah satu Kartini masa kini yang berada di garda terdepan untuk memberikan informasi mengenai COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi. Ibu bisa diceritakan selama ini seperti apa pengalamannya untuk berjuang? Ya, kalau seperti Ika itu lebih enak ya menceritakan satu pengalaman yang bukan kesehariannya. Kalau buat saya, karena saya adalah dokter paru dan di Rumah Sakit Persahabatan, ini sesuatu yang memang tidak seharusnya dikerjakan, bukan sesuatu yang istimewa. Ya, cuman pengalamannya adalah karena ini suatu penyakit yang baru, jadi suasananya di awal-awal sangat gaduh, sangat hektik, dan karena kita juga ingin memberikan kualitas penanganan yang optimal sebaik-baik mungkin, jadi memang kelihatannya kita lebih keras ya bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktu dari seharusnya. Kalau saya sampai tidak praktek sore lagi. Jadi kan biasanya kalau Rumah Sakit Persahabatan itu kan rumah sakit pemerintah. Jadi kita pagi-pagi sampai sore bekerja di situ, dan lazimnya dokter kemudian nyambung lagi praktek swasta di rumah sakit. Nah, ini karena pandemi atau wabah COVID ini yang memerlukan konsentrasi dan butuh waktu khusus, sehingga saya sudah lama nggak praktek sore ini. Tapi nggak apa-apa, karena menurut saya memang pantas saya nggak praktek sore. Karena saya ingin mendedikasikan waktu saya untuk penanganan COVID di rumah sakit. Dan kebetulan saya memang adalah ketua tim pengobatan, jadi mulai menentukan pengobatan, menentukan kapan pasien dinyatakan sembuh, kapan pasien pulang, dan ada tugas saya yang lainnya adalah memberikan edukasi kepada keluarga pasien. Dan kalau untuk pengobatan atau berdiskusi dengan para dokter tentang kemajuan perawatan pengobatan pasien, itu menurut saya sesuatu yang memang biasa saja, karena saya memang dokter, jadi tidak ada istimewa, cuman lebih sibuk, lebih butuh waktu lama untuk di rumah sakit dan lebih hektik suasananya. Tapi yang agak berat juga adalah saat bertemu dengan keluarga pasien. Dan saya waktu di awal-awal mendapat tugas memberikan edukasi dan update kepada keluarga pasien. Ini sesuatu yang berat. Menyampaikan bahwa keluarga yang dirawat sudah positif dan kondisinya ada yang berat, ada yang stabil. Nah, kalau stabil dengan sukacita kita menyampaikannya, atau apalagi kalau perbaikan itu luar biasa senangnya kita menyampaikan kepada keluarga. Tapi begitu terjadi perburukan dan kita tahu dokternya sebagai dokter apa yang akan terjadi, nah ini sesuatu yang berat buat saya. Pertama menyampaikan kalau keluarganya positif, kedua kalau menyampaikan bahwa kondisinya memburuk. Nah ini agak-agak susah ya. Kadang-kadang saya terbawa emosi ya. Baik, lalu apa tips yang Ibu lakukan begitu, atau mungkin langkah yang Ibu lakukan ketika memberitahukan kepada keluarga pasien? Ya, kita itu sebetulnya sudah belajar sejak mulai mahasiswa, bahkan saya juga termasuk yang mengajarkan bagaimana pendekatan proses breaking the bad news ya, itu udah biasa. Cuman kalau itu terus-menerus juga saya terutama merasa kemudian juga agak bukan overload dalam artian menjadi susah, tapi kadang-kadang terbawa emosi juga karena saya tahu kemudian ini endingnya seperti apa. Baik. Ya, Bu Erlinda dan juga menyampaikan ibu, bapak, keluarganya sedang dirawat, hasilnya sudah 2 kali negatif sehingga kita nyatakan sembuh dan akan segera dipulangkan. Itu plong banget rasanya. Badan tuh rasanya ringan banget kalau menyampaikan hal seperti itu.
menyampaikan hal bahagia ya Bu Erlinda ya. Iya, tapi kalau menyampaikan ibu, bapak mohon maaf kondisi keluarga di dalam agak memburuk sehingga mungkin kita memerlukan tindakan yang lebih complicated seperti pemasangan alat bantu nafas, ventilator mekanik. Nah itu berat sekali tapi harus disampaikan. Baik, luar biasa sekali. Tidak hanya Bu Erlinda tapi juga Mbak Ika merupakan ibu begitu di keluarga begitu ya, tidak hanya di profesi, ada pun keluarga. Bagaimana sih cara membagi waktunya? Pertama saya ingin tanya ke Mbak Ika terlebih dahulu. Untuk saya sebagai mahasiswa, anak saya titipkan ke orang tua dulu karena saya menempuh jalur untuk melanjutkan karir kuliah saya dulu. Setelah itu, karena ada wabah pandemi ini, setelah saya sidang kemarin, ini masih menunggu wisuda sampai bulan September, saya memutuskan untuk menjadi relawan perawat ambulan di Jakarta karena saya lihat untuk wabah corona ini kan angka di Jakarta begitu tinggi. Terus-terusan meningkat dan di situ dibutuhkan untuk perawat ambulan. Maka dari situ saya dengan keahlian yang saya punya, saya basic perawat dan saya bisa menyetir. Dari situ saya mencoba untuk welcome ke pihak Jakarta dan mereka menerima saya. Akhirnya besok sayanya izin dari orang. Begitu saya diterima besok kamu berangkat, dari situ saya langsung bilang ke mama, Mah aku mau berangkat. Walaupun awalnya orang tua tidak memberikan restu, tapi balik lagi saya jelaskan, walaupun di sana begitu banyak corona, tapi kita lihat kita tidak akan terjun ke pasien jika kita tidak memakai APD yang lengkap. Okay. Jadi kita harus safety dulu, kalau kita nggak safety, kita nggak bakal terjun ke pasien. Baik. Jadi kita harus amankan diri, lalu amankan lingkungan, termasuk pasien. Setelah itu, ya. Ada kendala tidak sih Mbak selama ini Mbak dalam menyetir ambulans begitu? Kendalanya yaitu mobil ambulan tidak seperti mobil pribadi lainnya kan. Udah dari size-nya aja sudah besar. Dan satu lagi, kita bukan hanya bawa diri kita, tapi kita juga bawa pasien, kita juga bawa rekan kita. Bagaimana kita caranya sampai ke tujuan, sampai ke rumah sakit tujuan tersebut, kita bisa sampai dengan selamat, nyaman, tidak ada kendala seperti itu. Jadi kita harus pikirkan lagi, walaupun kita menyetir, kita harus utamakan kenyamanan pasien. Apakah pasien itu nyaman atau tidak di dalam? Apakah pasien itu dapat penanganan yang seumpama biasanya pasien kan bagaimana apa kecepatan kita tinggi atau geronjalan kita selalu flashback ke belakang. Bagaimana Bu? Sorry ya Bu ya ada geronjalan begitu. Tapi kita tetap sesuai SOP kita, kecepatan kita dalam batas yang ditentukan. Jadi kita tidak bisa asal-asal menyetir mobil gitu. Baik, Mbak Ika, bagaimana cara Mbak Ika beradaptasi mengingat banyak sekali supir ambulans ini yang laki-laki begitu? Iya, kita balik lagi. Walaupun kita perempuan dan saya satu-satunya yang bisa menyetir, bukan menyetir, saya satu-satunya perempuan yang menyetir dibanding teman-teman saya, ya suatu kebanggaan. Tapi mereka sebagai laki-laki teman saya sejawat itu, mereka bangga, kok kamu mau sih gitu. Ya gimana lagi, saya punya kemampuan, saya harus melayani, begitu. Baik, luar biasa sekali. Saya kembali ke Bu Erlinda. Bu Erlinda, kalau tadi Mbak Ika begitu bisa membaginya antara pekerjaan dan rumah, lalu Bu Erlinda sendiri seperti apa selama ini? Ya, jujur saja, saya memang tidak bisa mengerjakan pekerjaan sebagaimana ibu rumah tangga seperti memasak, menemani anak belajar atau mengantar sekolah ya. Tapi ini bukan saja karena COVID, dari sejak saya jadi dokter dan anak-anak kecil-kecil juga saya memang waktunya tidak banyak buat mereka. Tapi lebih tentu saja kalau mereka waktu kecil
setiap ada kegiatan walaupun itu acara ilmiah saya sering mengajak mereka. Jadi mereka sudah terbiasa dengan dunia saya. Nah untuk COVID ini juga kan yang juga dialami semua orang, bahwa walaupun sekarang kita di rumah sama-sama kalau malam, kan saya biasanya pulangnya malam, itu juga tetap tidak bisa berdekat-dekatan karena saya yang mengajarkan jaraknya 1 meter minimal gitu. Tapi mereka mengerti karena anak saya 4 ya, tapi sudah besar begitu, yang satu paling besar baru saja lulus dokter dan sedang bertugas intensif di puskesmas di Jakarta, yang kedua masih mahasiswa kedokteran, yang ketiga SMA kelas 3, yang keempat SMA kelas 1. Jadi sebetulnya mereka sudah besar-besar, cukup mengerti apa pekerjaan ibunya, dan mereka sebetulnya mensupport. Kan saya kadang-kadang sedih juga, harusnya kan saya lebih banyak punya waktu bersama mereka. Baik, tapi sudah berhasil ya Bu ya, hingga mendidik ke bangku kuliah dan bisa akan menjadi dokter begitu, dan sudah ada yang menjadi dokter. Saya kembali ke Mbak Ika. Mbak Ika, ini kan PSBB sudah berlaku di Jakarta. Anda sebagai yang sering di jalanan melihat lalu lintas yang masih ramai, bagaimana responnya? Saya di situ merasa sedih ya. Karena di jalan besar itu kita lihat PSBB diterapkan. Kita lihat jalanan sepi kalau di jalanan besar. Tapi kalau kita lihat di jalanan dalam kayak gang-gang, jalanan tikus-tikus itu kita lihat masih ramai. Banyak orang bergoncengan, masih banyak orang yang nongkrong, masih banyak orang yang beraktivitas lah di luar rumah. Jadi di situ saya kok gini ya, bagaimana ini kalau kayak gini terus COVID kan nggak bakalan reda, kalau kayak gini wabahnya nggak bakalan turun. Jadi saya harap untuk masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia, saya harap untuk tetap stay di rumah. Jika tidak ada kepentingan yang sepenting-pentingnya, maka kita harus di rumah gitu. Begitu. Baik, dan juga Bu Erlina. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita, namun di sini ada informasi banyak Kartini di tengah pandemi yang gugur kala berjibaku menyelamatkan pasien dari serangan corona. Sedikitnya ada 3 wanita pemberani yang gugur saat menjalankan tugas. Sally Zienda Putri menjadi perawat ke-16 yang gugur saat menjalankan tugasnya merawat pasien corona. Shelly meninggal dunia pada Minggu 19 April 2020. Almarhumah menjalani tugas terakhirnya di ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sebelum Shelly, wanita pemberani Hastuti Yulistiorini juga gugur saat berperang melawan corona. Yulistiorini, yang merupakan perawat senior di Rumah Sakit Siloam Surabaya, meninggal dunia pada 16 April 2020 akibat terpapar virus corona. Penghormatan terakhir juga diberikan kepada Suster Novera yang gugur melawan corona 11 April lalu. Almarhumah Novera dilepas dengan tangis haru rekan-rekannya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Novera bertugas merawat pasien dalam pengawasan dan tertular virus corona hingga gugur dalam tugas. Selamat jalan para Kartini Indonesia. Baik, kita kembali ke dialog kita. Masih ada Bu Erlina dan juga Mbak Ika di sini. Bu Erlina, kita dengarkan bersama tadi banyak sekali tenaga medis wanita yang gugur karena berjuang melawan COVID-19 ini. Apa tanggapan Ibu? Ya, tayangan barusan membuat saya prihatin dan bersedih ya. Saya sedih sekali karena keseharian saya memang bersama perawat, dan ya jadi ini sesuatu yang menyedihkan bahwa akhirnya mereka kalah oleh corona. Jadi mohon kiranya barangkali masyarakat juga, karena saya selalu mengatakan garda terdepan untuk memutus rantai penularan ini adalah masyarakat. Karena penularan itu terjadi
di masyarakat. Jadi masyarakatlah yang saling menularkan. Jadi mudah-mudahan melihat tayangan ini masyarakat menjadi terinspirasi atau tergerak hatinya untuk mengambil peran untuk mencegah penularan. Sehingga kalau penularan berkurang, jumlah kasus juga berkurang, sehingga kami, para petugas kesehatan, perawat, dokter, dan tim-tim lainnya itu tugasnya juga menjadi lebih ringan. Ya. Dan kalau tugas kami ringan, mudah-mudahan kejadian bahwa ada beberapa teman yang kalah dari virus COVID ini tidak akan terjadi. Ini sungguh suatu pukulan membuat kami sedih. Saya sedih sekali mendengar tayangan barusan. Walaupun itu saya sudah tahu sebelumnya, tapi tetap saja kalau di remind kembali seperti ini membuat saya sangat bersedih. Baik. Bu Erlina, apakah ada ungkapan rasa sedih atau rindu begitu Ibu dari tim medis perawat yang selama ini Ibu kenal, yang mana COVID-19 ini kan sudah lebih dari sebulan ada di Indonesia? Ya, jadi para perawat juga bahkan beberapa dokter itu sudah terkena. Juga di rumah sakit saya ada. Dan kami saling mensupport, saling mendukung agar tetap bersemangat dan memotivasi untuk tidak bersedih, isolasi diri di rumah bagi yang tidak bergejala, dan kami semua bahu-membahu untuk menjaga teman-teman ini jangan sampai kelelahan. Kalau kelelahan, imunitasnya juga turun sehingga mudah menjadi sakit. Ya, jadi saya kalau masuk ke ruangan isolasi di pintu saja di nurse station itu saya sudah sangat-sangat apresiasi kepada para petugas kesehatan yang ya, saya menyaksikan semua sibuk dengan tugas masing-masing, dan itu ikhlas sekali mereka. Antri ganti baju, antri juga mandi, kemudian saling mengingatkan satu sama lain, saling membantu memakai APD, karena baju itu kadang-kadang juga susah untuk dipakai sendiri, terutama baju hazmat dan baju coverall. Jadi yang masuk itu memang tidak sendirian, tapi biasanya berdua, misalnya 2 suster, 2 dokter, atau 2 petugas, dan itu sungguh mengharukan. Jadi seandainya kita bisa memfilmkan, saya kira juga masyarakat mesti melihat nih bagaimana para tenaga kesehatan, dan bukan tenaga kesehatan juga ada petugas yang pekerjaannya adalah mendorong pakaian kotor ke laundry ke belakang, atau mendorong benda-benda yang harus dibuang, mengangkat, mengganti, menempatkan yang baru, cleaning service yang membersihkan, para petugas administrasi yang menata tempat-tempat status, dan juga para petugas petugas IT yang memastikan komputer kami dalam keadaan baik dan untuk dipakai, dan juga CCTV bekerja, dan semua perangkat-perangkat elektronik itu dalam kondisi yang baik. Jadi semuanya kerjasama. Jadi kalau seandainya masyarakat bisa melihat, saya kira semuanya sepakat bahwa ini adalah para pejuang. Jadi saya kira tidak melihat lagi ini perempuan, ini laki-laki. Sama semua laki-laki dan perempuan di dalam sama-sama berjuang. Dan ikhlas sekali. Sekarang rumah sakit kami ada satu gedung, itu adalah gedung VIP. Seharusnya gedung perawatan VIP yang dikosongkan dan dipersembahkan untuk para petugas yang bertugas untuk tinggal di ruang VIP tersebut, untuk agar mudah untuk bekerja. Jadi ganti baju di situ, istirahat sebentar di situ, ya, dan dekat ke ruang isolasi. Jadi sedemikian rupanya rumah sakit memberikan kenyamanan dan mempermudah. Walaupun situasi tidak mudah ya, situasi tetap tidak mudah menghadapi kasus yang semakin banyak, dan saya sungguh berharap bahwa jumlah kasus segera menurun sehingga
kehidupan kita kembali normal. Baik, itu seperti sebelumnya harapan nih. kita semua Bu Erlina ya. Betul. Baik, terakhir ke Mbak Ika. Mbak Ika, jika Anda boleh dikasih kesempatan berteriak kepada masyarakat, Anda sebagai petugas ingin meneriakan apa kepada masyarakat? Kepada masyarakat, khususnya para pengendara motor, tolonglah berikan jalan pada kami, maupun pengendara mobil juga. Kami mohon, saya sebagai petugas tim medis untuk perawat ambulan, kami mohon untuk diberikan akses jalan pada kami jika kami lewat. Karena untuk mempercepat penanganan yang pasien yang saya bawa atau yang kami bawa, agar tiba di rumah sakit dengan cepat dan mendapatkan penanganan yang dengan cepat. Dan untuk masyarakat lain yang saya lihat di jalan, beberapa jalan-jalan tikus seperti itu, saya lihat tolonglah untuk tetap di rumah, tetap melakukan aktivitas di rumah, tidak usah keluar rumah, tidak usah kita nongkrong. Kalau beli makan di luar, kita harus bungkus saja dan makan di luar, atau enggak kita pesan online, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Erlina, terima kasih Mbak Ika, tetap sehat selalu dan juga tetap semangat untuk berjuang melawan COVID-19. Selamat sore.